Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam sehat walafiat. Insya Allah di video kali ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian desimal. Ya, semoga dengan video ini teman-teman bisa makin semangat dalam belajar. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang perkalian bilangan cacah dengan desimal. Di sini ada 4 dikali 0,8. Caranya, kita bisa memakai dengan cara susun ke bawah seperti perkalian pada umumnya. Di sini ada 0,8 dikali 4. Nah, teman-teman ingat, 0,8 itu ada satu angka di belakang koma. Kita kalikan 4 kali 8 hasilnya 32, kita tulis 2, kemudian 3 disimpan kita taruh di atas angka 0. Kemudian 4 kali 0 hasilnya 0, kemudian ditambah 3, maka hasilnya 3. Nah, karena di sini ada satu angka di belakang koma, maka hasilnya menjadi 3,2. Atau kita bisa menghitungnya dengan merubah 0,8-nya ini dalam bentuk pecahan. Contohnya menjadi 4 dikali 8 per 10. Kenapa 0,8 menjadi 8 per 10? Karena angka di belakang komanya hanya ada satu, makanya 8 per 10. 10 itu nolnya 1. Setelah ini kita tinggal kalikan, maka 4 kali 8 hasilnya 32 per 10. 32 dibagi 10, kita hitung koma dari belakang satu kali, maka hasilnya menjadi 3,2. Nah, yang kedua, kita belajar tentang perkalian dua bilangan desimal. Contohnya di sini ada 1,4 dikali 0,8. Langkah awal, kita akan menyusunnya seperti perkalian susun ke bawah pada umumnya. Nah, di 1,4 ada satu angka di belakang koma, 0,8 juga ada satu angka di belakang koma. Setelah ini kita kalikan seperti biasanya, 8 dikali 14 hasilnya 112, kemudian 0 dikali 14 hasilnya 0. Setelah ini kita jumlahkan. Maka hasilnya 1,12. Kenapa di belakang koma ada dua angka? Karena tadi 1,4 ada satu angka di belakang koma. 0,8 ada satu angka di belakang koma. Maka di hasil akhirnya adalah jumlah dari berapa banyak angka yang di belakang koma. Itu ada dua angka. Atau teman-teman yang lebih suka dengan berubahnya ke pecahan biasa, kita akan berubahnya ke pecahan biasa. 1,4 menjadi 14 per 10 dikali 0,8 adalah 8 per 10. Setelah ini kita akan kalikan 14 dikali 8 hasilnya 112, kemudian 10 dikali 10 hasilnya 100. Nah, 100 itu kan ada nolnya 2, berarti kita hitung koma dari belakang ke depan sebanyak 2 langkah, maka hasilnya menjadi 1,12. Kemudian soal yang ketiga tentang perkalian dua bilangan desimal masih sama seperti soal yang tadi, hanya berbeda angka. Di sini ada 2,25 dikali 1,4. Nah, kita akan menyusunnya seperti penyusun perkalian ke bawah ya. 2,25 di sini ada dua angka di belakang koma, kemudian ada 1,4, ada satu angka di belakang koma. Berarti nanti hasilnya harus ada 3 angka di belakang koma ya. Sekarang kita kalikan. 2,25 dikali 4. Di sini kita komanya kita hiraukan dulu, tidak dihitung, maka hasilnya adalah 900. Kemudian 225 dikali 1 hasilnya 225. Setelah ini kita jumlahkan. Hasilnya menjadi 3,150 ya. Ada 3 angka di belakang koma. Atau jika ada angka 0 di paling akhir, kita bisa menuliskannya dengan 3,15. Ya, cara yang lain seperti tadi, kita bisa merubahnya ke pecahan biasa. 2,25 kita tulis menjadi 225 per 100. Dan 1,4 kita tulis menjadi 14 per 10.
Nah, setelah ini kita kalikan. 225 dikali 14 hasilnya 3150. Nah, 100 dikali 10 hasilnya adalah 1000. Kita tinggal bagi, maka hasilnya menjadi 3,150. Atau bisa kita tulis menjadi 3,15. Soal berikutnya masih perkalian dua bilangan desimal. Di sini ada 2,75 dikali 0,14. Kita bisa susun seperti perkalian susun ke bawah. Kita tinggal kalikan. Teman-teman ingat 2,75 ada dua angka di belakang koma. 0,14 juga ada dua angka di belakang koma. Kita kerjakan seperti perkalian susun ke bawah pada umumnya ya. Sehingga hasil akhirnya adalah 0,3850. Ada 4 angka di belakang koma. Nah, karena hasil akhirnya adalah 0, maka kita cukup menuliskan dengan 0,385. Atau teman-teman lebih memilih merubahnya menjadi pecahan biasa. Maka 2,75 menjadi 275 per 100 dan 0,14 menjadi 14 per 100. Setelah ini kita tinggal kalikan seperti biasanya, maka 275 dikali 14 hasilnya 3850, kemudian 100 dikali 100 hasilnya 10.000. Karena 10.000 ada punya 0 sebanyak 4, maka kita jalankan koma dari belakang sebanyak 4 langkah. Maka hasilnya 0,3850. Atau cukup kita tulis menjadi 0,385. Oke, setelah ini kita belajar tentang pembagian desimal dengan bilangan cacah. Contohnya di sini ada 0,8 dibagi 2. Nah, 0,8 bisa kita rubah nih menjadi 8 per 10 dibagi 2. Setelah ini kita tinggal tulis 8 per 10 dikali 1 per 2. Hasilnya kita bisa sederhanakan antara 8 dan 2 sama-sama dibagi 2, maka hasilnya menjadi 4 per 10 dikali 1 per 1. Hasilnya menjadi 4 per 10, atau jika kita buat desimal menjadi 0,4. Selanjutnya tentang pembagian desimal dengan desimal. Di sini contohnya ada 2,8 dibagi 0,4. Kita bisa buat menjadi pecahan biasa, maka 2,8 menjadi 28 per 10 dan 0,4 menjadi 4 per 10. Setelah ini kita buat perkalian, maka ruas keduanya kita balik menjadi 10 per 4. Sekarang menjadi 28 per 10 dikali 10 per 10. Dan di sini ada angka yang sama yaitu 10, maka kita bisa sama-sama sederhanakan dengan sama-sama dibagi 10. Sehingga hasilnya menjadi 28 per 1 dikali 1 per 4. Hasilnya 28 per 4, maka 28 dibagi 4 hasilnya adalah 7. Soal berikutnya masih pembagian desimal dengan desimal. Di sini soalnya 12,8 dibagi 0,2. Nah, kita bisa buat menjadi pecahan biasa, maka ada 128 per 10 dibagi 2 per 10. Setelah ini, kita akan menghitungnya dengan membuat menjadi perkalian. Maka ruas keduanya kita balik menjadi 10 per 2. Dan ternyata di sini ada angka yang sama, yaitu 10. Kita bisa sederhanakan dengan sama-sama dibagi 10. Hasilnya adalah 1. Kita bisa tulis menjadi 128 per 1 dikali 1 per 2. Maka hasilnya 128 per 2 hasilnya adalah 64. Atau jika teman-teman susah dengan cara tersebut, teman-teman bisa memakai cara susun ke bawah. Tetapi kita bisa merubah desimal ini menjadi bilangan cacah biasa dengan cara mengalihkan masing-masing dikalikan 10. Kenapa dikalikan 10? Karena keduanya ada satu angka di belakang koma. Maka
12,8 dikali 10 hasilnya 128 dan 0,2 dikali 10 hasilnya 2. Sekarang soalnya menjadi 128 dibagi 2. Kita pakai susun ke bawah. Di sini ada 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 dikali 2 12. Kita kurangi maka hasilnya 0. 0 dibagi 2 tidak bisa. Kita turunkan 8-nya. Maka sekarang 8 dibagi 2 hasilnya 4. Dan 4 dikali 8 hasilnya 0. Maka hasilnya adalah 6. Soal berikutnya masih pembagian desimal dengan desimal. Di sini soalnya masih 25,44 dibagi 1,2. Kali ini kita akan mengerjakannya dengan cara susun ke bawah. Tapi sebelum itu kita merubahnya menjadi bentuk bilangan cacah dengan sama-sama dikalikan 100. Kenapa dikalikan 100? Karena angka di belakang koma yang paling banyak adalah ada 2 angka di 25,44. Maka 25,44 dikali 100 hasilnya 2544 dan 1,2 dikali 100 hasilnya adalah 120. Jadi soal yang sekarang akan kita kerjakan adalah 2544 dibagi 120. Kita siapkan cara susun ke bawahnya. Di sini ada 2544 dibagi 120. 254 dibagi 120 hasilnya 2, kita kalikan maka ketemu 240. Kita kurangi maka hasilnya 4 dan 1, 14. 14 dibagi 120 itu tidak bisa, maka kita turunkan 4-nya. 144 dibagi 120 ketemu 1. 1 kali 120 hasilnya 120, kita kurangi hasilnya 24. Nah, 24 dibagi 120 tidak bisa, maka kita boleh menambahkan 0 dengan syarat di atas atau hasilnya kita tambahkan dengan koma. Maka 240 dibagi 120 hasilnya adalah 2. Kita kalikan sehingga hasilnya adalah 0. Itu teman-teman, semoga manfaat dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.